dicium, itulah dia, tangkaplah dia. Dia berbicara kepada imam yang kepala. Wow, mereka membawa pentung, mereka membawa pedang, mereka segerombolan datang menjumpai Tuhan Yesus. Setelah Yudas sampai di sana, Yudas berkata Rabi, dan Yudas menciumnya. Dan setelah dia tahu, setelah dia dicium, segerombolan orang tersebut membawa Yesus dan ditangkap untuk disalibkan. Ini tonton sama-sama ya. They first took off his clothes. Then they took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Then they put a crown of thorns on his brow and his face was bleeding. And they laughed at him and they spit on him and they mocked him. And with one snap of his fingers, 72,000 angels had already drawn their swords ready to come to his rescue.
Yesus berkata, pergilah, beritakanlah ke tempat yang lain ke mereka bahwa saya sudah bangkit. Hari kebangkitan itu adalah hari Paskah. Hari Paskah itu adalah hari kemenangan. Berarti kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Paskah itu adalah hari kemenangan di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Kalau ditanya, mengapa Tuhan Yesus rela mati disalibkan? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi manusia, mengasihi kita. Apakah Tuhan Yesus di waktu disiksa, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Di waktu Yesus disalibkan sekalipun dia sudah kesakitan, dia mau menyerahkan nyawanya. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, Yesus dia berdoa. Doanya apa? Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kuserahkan nyawaku kepadamu. Yesus meninggal. Yesus wafat. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kita lakukan, tindakan apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, tindakan apa yang harus kita lakukan? Coba, tindakan apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia? Tindakan-tindakan yang harus kita lakukan adalah satu. Siapa bisa tahu jawabnya? Tindakan yang harus kita lakukan, tindakan yang harus kita lakukan, kita lakukan setelah kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan. Ayo, adalah siapa yang bisa? Adalah, ayo cepat maju. Satu. Ayo cepat. Satu, cepat maju. Dari sini. Tulis di sini, cepat maju. Tindakan apa? Cepat. Satu. Berterima kasih, tepuk tangan dong. Yang kedua. Dua, siapa lagi? Cepat. Ayo, berterima kasih. Yang kedua. Cepat-cepat. Apa yang kita lakukan? Bersyukur, tepuk tangan dong. Yang ketiga, apa lagi yang kita lakukan? Cepat maju, siapa yang bisa? Cepat. Yang ketiga, apa lagi yang kita lakukan? Tindakan apa yang kita lakukan?
tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Ayo tulis. Kelompok 3 di atas tulis di atas kelompok 3, kami dari kelompok 3 tulis nama-nama kelompoknya. Sudah belum? Ayo cepat, sudah? Sudah? Ayo kelompok 1 mulai. Cepat. Ayo cepat. Dah. Dah bacakan Jenika. Maju ke depan semuanya cepat. Ayo cepat. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 sini. Sini ya. Ambil. Buat. Kami dari kelompok 1, cinta yang ditebus. Di atas kayu salib, kita disuguhkan. Ketika Kristus menanggung penderitaan, darahnya menjadi tebusan bagi kita semua, mengalir untuk membersihkan dosa dan kesalahan. Namun, dalam kematiannya yang penuh penderitaan, takdir tidak berakhir, karena pada hari ketiga, batu yang digulingkan, Kristus bangkit, membawa kemenangan dan kehidupan. Mari kita berteriak sorak dan menyanyi, memujinya yang tak terbatas. Paskah mengingatkan kita akan pengampunannya yang besar, cinta yang ditebus, anugerah yang diberikan. Tepuk tangan dong. Ayo cepat. Keluar. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan puisi tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus yang menerangi. Di dalam kegelapan yang menyelimuti dunia, cahaya Paskah bersinar terang. Ketika Kristus bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan atas dosa dan kegelapan. Langit dan bumi bersukacita bersama, malaikat memuji di hadapan tahtanya. Kita, umatnya, bersorak dan bersukaria, mengiringi langkahnya yang penuh kasih. Paskah adalah panggilan untuk memancarkan cinta. Dalam setiap tindakan dan perkataan, marilah kita hidup dalam sinar kebangkitannya, menjadi terang bagi dunia yang gelap. Tepuk tangan dong. Cepat kelompok 3. Cepat kelompok 3 mengucapkan ucapan syukur terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin membaca puisi tentang ucapan terima kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Langit biru pagi menyambut langkah kesiku, tak lagi takut sejak detik mula-muli. Adalah anugerah yang tersembunyi. Di dalam bulan dan pergi, kau lindungi tanpa henti. Dalam tawa dan perlu belajar, kau jaga tanpa pernah lelah. Terima kasih atas napas hari ini, atas tangan yang selalu menuntut kami. Kami anak-anak penuh mimpi, syukur kami setulus hati ini. Tepuk tangan dong. Oke. Tuhan, kita berdoa. Terima tangan dulu matanya. Ayo Jenika berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Tuhan Yesus, berkati, berilah kami bisa mengingat